saya tanda tangan bulan 12. Terus saya kan nggak mau, saya takutnya nanti overstay kan. Karena saya keluarnya kan bulan 3. Terus dia bilangnya nggak apa-apa gitu. Terus? Saya nggak mau Cimeng. Sebenarnya saya ikut majikan ini udah lama sih, cuma kan saya ada sesuatu hal yang bikin saya nggak nyaman lagi kerja di sini gitu. Terus makanya saya mau keluar gitu. Terus saya mau tanya sama Kak C. Saya kan, saya emang bener mau pulang Indonesia, bulan 3 itu mau pulang Indonesia. Tapi paspor saya itu masih bulan 12, habisnya itu bulan 12. Kalau saya cari majikan di tempat KC, itu harus tunggu visa di Indonesia kan, bener gitu kan? Itu apa saya harus memperpanjang paspor dulu di Indonesia atau gimana Kak C? Ya, Desember tahun depan gitu maksudnya? Iya, Desember. Iya, nggak usah buat loh. Gitu loh. Nggak usah buat loh, nggak usah buat. Nggak usah buat. Jadi kalau saya libur bisa ke tempat KC cari majikan dulu. Betul. Atau saya pulang ke Indonesia dulu atau gimana KC? Dua-duanya nggak apa-apa, di Hongkong nyari majikan, pulang Indonesia nyari majikan nggak apa-apa. Sama aja. Oh gitu ya. Masalahnya paspor saya itu dibawa sama majikan. Saya nggak bisa ambil paspor saya. Pasti dikasihnya itu bulan 3 tanggal 20 saya waktu saya keluar. Sebentar. Gitu. Yang saya bahas yang mana dulu ini? Tentang pertanyaan pertama atau yang kedua dulu yang harus saya balesin kamu? Yang pertama. Oke. Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Iya. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta TikTok. Iya, saya tahu. Oke, yang pertama kalau kamu pingin mantep bulan 3 pulang ya kamu tetap bulan 2 ngasih dok. Kalau kamu sekarang ngasih kamu salah. Jadi bulan depan kamu harus pergi. Iya. Karena majikan ataupun agent itu bisa bermain politik di belakang. Kamu sudah tanda tangan itu kesalahan kamu. Oh iya, saya belum tanda tangan Kak C. Jangan belum ya. Saya kasihkan kertas. Iya. Terus yang kedua, kalau kamu mau pulang Indonesia, cari majikan lagi, ya udah pulang Indonesia aja dulu, ntar hubungi saya. Nyampe Indonesia. Oh gitu. Karena percuma kamu dapat majikan di sini pun paspor nggak bisa ngasih. Oh iya, terus kalau saya pulang ke Indonesia itu paspor gimana, Kak C? Ya nggak apa-apa, ntar dikirimin ke saya atau di SMS-kan ke saya atau PT saya akan menghubungimu sayang. Oh gitu ya. Oh iya. Terus kalau saya pre-kontrak itu hak-hak saya apa aja, Kak C? Kamu berapa lama di situ sayang? Sebenarnya ini majikan saya lama, cuma kan saya baru kembali lagi ke dia itu 3 tahun. 3 tahun. Pokoknya saya itu bulan 7 itu saya finish Kak C. Tapi saya bulan 3 saya mau keluar. Soalnya saya sudah tidak tahan Kak C. Kenapa tidak tahan? Karena gini Kak C, itu apa? Orangnya itu cemburuan gitu loh Kak C. Soalnya saya kan di sini kerja 4 lantai. Ada bayi, mobilnya 3, anjingnya 2. Satu rumah itu 7 orang. Ada bobo, terus bayinya itu baru lahir. Saya kerja sama dia itu dari 2012 Kak C. Kerja sama dia itu 2012. Terus saya kembali lagi kerja sama dia itu 2000. Pokoknya 4 tahun sama sekarang. 4 tahun dulu 4 tahun terus tambah sekarang gitu. Sama dia itu mau 7 tahunan gitu loh Kak C. Nah, saya udah lama kerja sama dia, tapi dia itu ngolah, dia nggak percaya sama saya gitu loh Kak C. Saya pergi belanja sama bos saya yang laki-laki, dia cemburu karena saya terlalu lama. Karena saya rumahnya jauh Kak C, saya di Saikung Pojok, sedangkan belanja saya harus di Dokuawan. Itu harus paling nggak Saikung ke sana itu kan setengah jam, terus pulang itu setengah jam. Kurang lebih 1 jam kan. Habis itu saya belanja harus 1 jam lebih. Mobil masih dicas. Paling nggak saya harus keluar dari rumah itu 3 jam. Dia bilang itu saya lama. Saya bilang dia bilang saya ada apa-apa dengan majikan saya laki-laki. Saya buang sampah, rumah saya itu di bawah. Buang sampah itu jauh Kak C. Harus ke atas Pasicap. Karena saya rumahnya itu di Saikung bawah. Pokoknya bawah-bawah laut, atas gunung gitu Kak C. Sedangkan setiap ada pengiriman barang itu ada kardus, ada apa, paling enggak itu ada 1 mobil. Saya buang sampah sama majikan saya laki-laki, dia juga cemburu. Terus jadinya saya kerja sendiri Kak C. Jadi maksudnya nggak bisa kautin saya gitu loh Kak C.
Setiap hari saya istirahatnya jam 1. Bangun itu jam 5:30. Bener di sini saya gaji tinggi Kak C. Gajimu saya berapa? 9.000-an. 9.000 gaji saya. Wah, Saya ikut, iya gaji saya tinggi. Gaji saya tinggi sekali. Tapi saya pikir-pikir, saya sangat sayang sama badan saya. Saya sangat sayang sama pikiran saya. Saya nggak mau, apa itu, hancur di situ. tertekan hancur gitu Kak C di sini. Bener, sebenarnya orangnya sini itu baik sekali. Mbaknya itu nggak satu rumah sama saya, soalnya udah pisah. Cuman ya itu ada di sisi sejak ada cucunya di sini, lahir cucunya, ya itu saya dengar anaknya yang perempuan, karena itu anaknya perempuan kan. Mbaknya itu ikut ngatur. Jadinya dia nggak suka gitu saya dengerin anaknya. Karena saya juga dikasih cayam, saya juga dikasih tanggung jawab untuk bayinya gitu loh Kak C. Makanya saya bingung Kak C. Beda rumah ikut ngatur. Semua ini salah, ini salah, ini salah. Bener saya ikut lama sama dia. Saya nggak mau bohong, majikan saya itu jahat apa itu enggak. Majikan saya itu sangat ho-hoyan, majikan saya itu baik sekali. Cuma ya ini karena ada kejadian itu dia sono kayak gitu loh Kak C. Saya sudah nggak nyaman gitu sebenarnya. Anak saya itu bilang bulan 7 lah kamu pulang. Saya nggak bisa. Kalaupun bisa hari ini saya kasih uang saya keluar nggak apa-apa. Karena saya sayang badan saya. Saya pun boleh dihitung saya libur itu 1 bulan 1 kali Kak C. Jam 4 saya harus mandi. Kenapa nggak ambil 2 pembantu Mbak? Ambil 2 pembantu itu tahun depan Kak C. Itu pun nggak tahu. Itu tahun depan pun dia yang jaga bobonya sama bersih-bersih rumah. Tapi kan semua caknya masih di saya atau saya Kak C. Tanggung jawabnya itu masih di saya semua. Itu loh Kak C. Saya nggak mau pulang dari sini saya gila gitu, saya nggak mau Kak C. Tekanan mental saya itu nggak mau. Iya, sekali lagi karena gaji gede itu resiko juga gede. Jadi daripada kena mental ya mundur alon-alon lah, Dok. Mundur alon-alon. Bener, saya sebenarnya Kak C, saya bilang emang di sini gajinya besar, makanya juga ada cukupi. Orang di sini semuanya baik, saya tahu baik. Tapi sejak kejadian itu, kalau majikan sudah tidak ada kepercayaan, selalu gini, selalu gitu. Karena saya salah, dikira saya ada apa-apa dengan majikan saya, gitu loh Kak C. Oke. Jadi jangan berpikiran terlalu berat, sudah lepaskan saja. Kalau cemburu atau tidak itu hak mereka, yang penting kamu sudah melaksanakan kewajibanmu dan kamu mendapatkan hakmu. Yes, mundur alon-alon lah. Iya Kak C, saya mau tanya itu hak saya apa saja ya? Karena saya tidak tahu hak saya untuk berkontrak itu apa. Saya di kontrak ini 3 tahun. Ya kamu tetap mendapatkan libur tahunan, yang ke-3 tahun itu 8 hari. Gaji kamu, uang perjalanan 100 dan tiket. Itu aja. Gaji tidak dapat ya? Yo gaji dapat no. Gaji kamu, gaji dapet, ya. Liburan tahunan kamu 8 hari, uang perjalananmu plus tiket. Oh iya. Makasih ya Kak C. Jangan terpengaruh omongan agenmu loh, Dok. Jangan terpengaruh omongan agenmu loh. Jangan terpengaruh omongan agenmu. Iya, hari ini saya juga WhatsApp ke KJRI sih, saya tanya sama KJRI gitu, jawabnya juga gitu. Saya mau dengar dari satu sisi agensi, satu sisi KJRI. Karena agensi saya itu berpihak sama majikan saya. Loh, ngapain kamu telepon saya, Nduk? Sebagai mau banding-banding ke ngono ta? Bukan dibanding-banding ke KC. Bukan dibanding-banding. Ya Allah, saya baru ketawa hari ini sama KC, soalnya saya itu 3 hari nangis terus. Loh, saya itu cantik dan selalu tersenyum padamu, Mbak. Jadi nggak usah khawatir. Kamu udah punya suami belum? Udah. Berarti kangen mano. Nggih mboten. Alah gombalmu ki yo. Kowe iki ngomong stres-stres asline kangen mano Indonesia. Mboten Kak, sebenarnya aku pun kalau pulang tahun ini pun udah berani gitu Kak saya. Kenapa sayang? Tabungan itu insya Allah cukup gitu. Lah kenapa kamu harus bertahan di bulan 3, Dok? Karena saya itu lihat majikan saya, bayinya itu loh Kak C. Bayinya itu baru 5 bulan. Oke, kamu nggak tega meninggalkannya? Iya, terus anaknya yang perempuan itu kan saya mengasuh dari tahun 2012 gitu. Saya itu dari dia sekolah sampai dia menikah sampai punya anak kan sama saya terus. Terus dia itu kan ya kayak gitulah Kak C, orang tua broken home kayak gitu kan,
dekatnya sama pembantu gitu. Otomatis kan saya itu juga kasihan sama dia gitu loh. Otomatis dia itu sebenarnya dia mohon sama saya untuk bulan 4 saya pulang gitu. Saya nggak bisa kalau bulan 4 saya harus pulang bulan 3. Saya bilang gitu. Terus dia bilang kenapa harus cepat-cepat? Saya bilang, saya kan nggak mau bohong gitu Kak Jaya. Saya ngomong semuanya, apapun itu saya ngomong sama dia. Saya itu ngamkin sama ibu kamu. Saya itu sekarang sama ibu kamu itu komunikasi udah nggak baik saya itu. Kalau nggak baik kasihan bapakmu, saya juga kasihan majikan saya yang laki-laki Kak Jaya. Karena tiap hari itu harus tauhe gitu loh, ngomong kayak pokoknya bertengkar gitu loh Kak Jaya. Saya kasihan sama majikan saya yang laki-laki itu gitu. Makanya itu 3 hari itu saya berpikir kayak saya tekanan batin gitu loh Kak Jay. Di sisi lain saya kasihan sama bayinya karena bayinya dari dia umur 1 bulan itu sama saya sampai sekarang gitu. Makanya itu saya harus ya mau nggak mau karena saya udah ngobrol sama majikan laki-laki, saya udah ngobrol sama anaknya yang perempuan, tapi nggak bisa membantu saya Kak Cek. Kalau nggak ada orang yang bisa membantu saya harus bisa membantu diri saya sendiri kan Kak Cek. Betul. Kalau nggak saya di sini gila kan Kak Cek. Saya masih punya anak. Ya bener gaji di sini gede Kak Cek. Cuma ya itu tekanannya itu loh Kak Cek. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Makanya saya ya udahlah, sebenarnya kalau saya kerjaan banyak itu mau mesoai. Capek, tidur, besok udah hilang. Betul. Kalau tekanan batin hari ini capek, besok masih keinget, lusanya masih keinget. Makanya itu saya harus, ya udah nggak apa-apa lah, saya ikhlaskan dia gitu. Terus sayanya ngomong sama dia, kalaupun saya nggak baik sama kamu, karena majikan saya bilang sama saya kira kamu tuh hohoyan, tapi kamu tuh mamatean. Dia bilang gitu. Saya jawab, nggak apa-apa, kamu mau bilang saya apapun itu nggak apa-apa. Yang penting kamu carikan pengganti saya. Sampai sebenarnya saya mau pulang itu tahun depan atau enggak bulan 1 atau enggak bulan 2 gitu. Dia bilang, cari pembantu itu nggak semudah itu, kayak gitu. Terus dia mengatakan saya kira kamu tuh hohoyan, ternyata kamu tuh mamate. Dia bilang, nggak apa-apa kamu mengatakan saya apapun itu terserah kamu, yang penting kamu cepat carikan pembantu buat pengganti saya. Terus anak saya kan masih nggak tega sama anak yang perempuan Kak Cek. Soalnya dia itu dari sekolah sampai dia punya anak sekarang itu kan sama saya Kak Cek. Dia ngomong sama saya, kamu boleh nggak pulang bulan 4 atau tunggu finish. Dia bilang gitu, saya nggak bisa kalau nunggu finish. Saya bilang gitu sama dia. Oke, intinya gini loh sayang, saat kamu pengen pergilah. Jangan kamu bilang berat sama anaknya ini. Bagi saya itu bullshit, bohong. Kenapa? Kalau kamu pengen pergi aja. Jangan pernah berpikir bahwa kamu sayang. Saya kerja lama sama dia. Dia mengungkit semua apapun yang dia berikan pada saya. Iya, makanya dari itu kamu harus ingat itu Mas sayang. Karena itu saya bilang, udah selesai. Jangan kasih tahu saya bahwa kamu itu sayang sama anaknya. Kalau kamu sayang sama anaknya ya kamu berkorban di lolono mbokmu. Tapi kamu sudah sakit hati, pergi yo. Boleh kamu ngomong sayang, loro hati, mbok ngelokno. Iya wajar loh Mbak. Makanya itu. Mbok ide mah. Makanya itu. Oh iya. Iya Kak Ce. Makasih Kak Ce. Jangan bilang kamu sayang tapi kamu pingin pergi. Kamu pingin pergi tapi bilang sayang. Lah ngeluh aku sing ngrungokno. Bener nggak? Makanya kemarin dia merayu saya, kamu harus tunggu di sini. Saya bilang saya nggak bisa, saya harus pergi. Betul, itu baru benar. Carikan pengganti saya bulan 3 mau pulang. Saya mau pulang paling lambat bulan 3. Saya bulan 2 saya kasih surat ke kamu, bulan 3 saya keluar. Saya bilang gitu sama majikan saya. Iya, betul. Guys, lega kan? Setelah itu saya ngomong sama itu lega Kak Ce. Setelah ngomong sama siapa? Setelah saya ngomong sama majikan saya, apapun yang saya rasakan itu, ya dari udah. Majikan perempuan, dari majikan laki-laki, Gini loh, dari majikan sayang. Kamu ceritanya sama siapa? Apa? Kamu cerita kayak gitu sama siapa? Sama majikanmu atau sama anaknya? Sama anaknya, sama majikan perempuan saya. Dia mengatakan dia bilang dia itu menuntut saya harus kerja 100% bersih. Saya bilang saya nggak bisa. Saya itu 80% itu udah kekuatan saya maksimal 80% karena saya ada bayi gitu loh Kak Cek. Iya. Kalau nggak ada bayi, kamu suruh saya bersihin rumah bersih mungkin saya akan jalankan. Dia bilang gitu. Oke, intinya sebenarnya sampean sudah capek Mbak.
saya udah capek Kak Cai. Bener udah capek. Nggak tahu antara capek antara batin atau capek karena pikiran saya atau capek karena pekerjaan saya pun saya tidak tahu, nggak tahu apa saya kurang libur. Mbak, sampean menengok 1 menit ya, tak terawang. Oh, sampean iki pengin manuk ah. Ketok. Wis aku iki ilmu iki sakti mandraguna wis ketok ya mene. Wis mulia Indonesia lah, manuke ngenteni, ya. Oh, wis kesuwen ngomong liya-liyane wis malah batin tersiksa, wis ngono ki malah ngenes aku. Wis sak terawang iki lho, aku wis ilmu perdukunan ae. Kowe iki asline kangen manuk mulai. Ya. Ora usah mikir sing aneh-aneh. Makasih Kak Cai, hari ini bisa buat saya tertawa kan Kak Cai. Udah diomongi manuk ki tok sing iso gorakne guyu wae to, diomongi kok. Ya. Mboten soalnya kan karena problem ini dari tanggal 10 sampai sekarang itu batin saya tersiksa terus gitu loh. Oh, oke. Wes ya wes rasa dipikir. Wes intine mulai. Iya. Wes ngrumat manuk dilu Yo wes. Tanteni ya. Terima kasih Kak Cai. Tanteni ya sayang. Oke. Bye. Ini yang sering terjadi, kalian tuh kena dilema. Dilema apa, Miss? Antara pulang atau tidak? Antara sayang atau benci? Lah ya bobrok awakmu, Mbak. Kalau nggak suka katakan pada dirimu nggak suka. Ojo ngomong aku iki wis asline wis gak kuat karo mbokmu, tapi sayang karo anake ora apa-apa. Itu bullshit bagi saya. Kamu sayang sama anakku, tapi kamu gedeng aku. Tinggalin, Mbak. Sebatas kontrak, cintamu sebatas kontrak. Dan kalau kamu cerita tentang kejelekanku sama anakku, apa ya kamu pingin aku bertengkar sama anakku? Ya kan enggak juga toh. Jadi tepuk dada tanya selera lah, wes podo bosen aja wis ngale. Aslinya kan intinya gatel loh kan. Pokoknya apapun dia katakan, pokoknya mulai Indonesia gatel. Kowe ngono tenan yo. Ora usah. Iya 10 bulan ya. 10 bulan. Jangan katek loh sampai. Jadi itu aja dari saya. Buat mbak-mbaknya yang sudah dewasa, yang butuh pengecasan, yang punya cas-casan di rumah, yang bukan cas-casannya tonggo, silahkan pulang. Itu aja dari saya. Coronya sudah mulai pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye. Wah, aku